Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang satu kebenaran firman Tuhan yang seringkali salah diartikan, salah ditafsirkan, sehingga banyak orang yang mendengar ajaran atau khotbah dari ayat firman Tuhan ini mengalami satu intervensi atau intimidasi di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak bebas hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ayat firman Tuhan itu di dalam Matius 7 ayat 21. Di sana dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, firman Tuhan ini kalau ditujukan kepada orang percaya, yaitu kita saat ini, maka tidak ada satupun yang di dalam muka bumi ini yang selamat. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang mampu melakukan kehendak Bapa di sorga itu dengan sempurna. Siapapun kita, waktu kita percaya Tuhan Yesus terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita jadi malaikat yang hidupnya suci terus kayak gitu. Enggak, tapi kita diperbaharui hari lepas hari. Nah, selama kita didiami oleh Roh Kudus, kita juga masih hidup di dalam daging. Daging ini sudah jatuh dalam kuasa dosa, dan potensi dosa masih besar di dalam daging ini. Itulah sebabnya kenapa semua orang yang hari ini sudah percaya pada Yesus, pasti satu hari pasti dia ada melakukan satu kesalahan. Contoh, dia berbohong, menipu, berpikiran yang negatif dan sebagainya. Nah, jika firman Tuhan ini dibalance atau diseimbangi dengan orang percaya hari-hari ini, maka tidak ada satupun yang diselamatkan. Nah, itu keliru yang besar. Oke? Nah, tujuan firman Tuhan ini sebenarnya bukan orang percaya atau orang Kristen, tetapi untuk bangsa Yahudi, untuk orang-orang Yahudi lebih khususnya itu untuk ahli Taurat dan orang Farisi. Kita lihat di dalam ayat yang 15 sebelum ayat yang ke-21. Itu dikatakan seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi sangat jelas Tuhan katakan bahwa firman Tuhan ini yang menyebut Tuhan pada akhir zaman, yang katakan gini, Tuhan, 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 tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya jelas ini bukan orang percaya. Ini adalah orang nabi-nabi palsu. Mereka yang memutar balik kebenaran. Mereka yang menolak Yesus dan menolak pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Kayak gitu. Nah, orang-orang seperti ini ya otomatis tidak akan hidup dalam surga. Ahli Taurat dan orang Farisi yang menolak Yesus dan menolak pekerjaan Kristus, mereka ini nggak akan hidup dalam surga. Jadi firman Tuhan ini bukan orang percaya. Karena kalau Bapak Ibu baca dari pasal 5 sampai pasal 7 itu Yesus lagi khotbah di atas bukit. Dan tujuan sasaran khotbah Yesus itu untuk kaum bangsa Yahudi, bukan orang percaya. Nah, lalu kita lihat di kalimat yang kedua di yang ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jelas ini untuk nabi-nabi palsu. Lalu kalimat selanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang pertanyaannya, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapakku? Karena kalau standar yang kita gunakan adalah 10 hukum Taurat, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, dan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan A, B, C, sampai Z, maka kalau standar itu kita pakai untuk hidup kita, maka kita juga tidak layak diselamatkan. Kenapa? Kita tidak sempurna melakukan hukum Taurat. Hanya Yesus Kristus yang sempurna. Nah, lalu yang dimaksudkan dengan tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang akan hidup dalam sorga. Yang dimaksudkan itu apa? Di dalam Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah, kehendak yang dikehendaki Allah hanya satu. Apa? Percaya kepada Yesus. Percaya memiliki definisi, yaitu percaya firman Tuhan, beriman pada firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan yang kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai jaminan kehidupan. Nah,
percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Nah, waktu kita percaya pada Yesus Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan memiliki kerajaan surga, kita akan hidup dalam surga. Berbeda dengan nabi palsu, ahli Taurat, dan orang Farisi. Mereka menolak Yesus, pekerjaan Yesus. Itulah kenapa Tuhan bilang pada akhirnya orang akan berseru Tuhan, 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 Tuhan. Tapi mereka tidak diselamatkan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku atau percaya pada Yesus, dia akan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Jadi sangat jelas firman Tuhan ini ditujukan bukan untuk orang percaya, tetapi untuk kaum bangsa Yahudi. Nah, bagian orang percaya adalah waktu dia sudah percaya dan terima Yesus.